Kemudian coba presentasikan maksimal 15 menit ya dari slide PowerPoint-nya, sampaikan poin-poin penting untuk bab 1, 2, dan 3. Jadi nanti mempresentasikan dengan batas waktu maksimal 15 menit. Bisa dimulai dari sekarang untuk mulai melakukan presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Hadi Suryo dengan NIM 19 10 311072 dari Teknik Mesin 2019. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul analisis pengaruh daya keluaran panel surya pada surya menggunakan reflektor dengan penambahan sistem pendingin heat sink fan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa agenda yang akan dibahas pada presentasi. Yang pertama, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah, sampai metode penelitian. Yang melatar belakang penelitian ini menggunakan bahan bakar fosil. Jadi timbullah energi terbarukan menjadi energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil ini. Karena kita mengambil energi terbarukan ini dikarenakan Indonesia itu melewati garis khatulistiwa. Secara ini kita dapat sinar atau cahaya matahari yang berlebih. Sepanjang tahun, pembangkit tenaga surya sangat cocok diterapkan di Indonesia. Tetapi energi yang dihasilkan oleh matahari tidak sepenuhnya dapat diserap dan dijadikan energi listrik. Untuk penelitian terkait, saya mencantumkan 3 penelitian terkait. Dari Bapak Nugroho, N. Yuning Tiastuti, dan Purwa Jiharja pada tahun 2000. Saya mendapat pemanfaatan si reflektor itu dapat ditingkatkan pusat cahayanya pada jam tertentu. Di penelitian ini, sudut cermin reflektor itu 70 derajat dan dapat peningkatan sumber arusnya itu 75%. 75,80% jika dibandingkan tanpa reflektor. Untuk yang Purwa Diharja, penambahan scanning reflektor bisa meningkatkan efisiensi panel surya menyebabkan kenaikan temperatur. Jadi saat pemasangan reflektor ini, di situ ada nilai positifnya, kita dapat meningkatkan 75% arus yang kita dapat. Dan tetapi kita punya negatifnya itu si panel surya ini mengakibatkan pemanasan atau overheat.
Untuk rumusan masalah yang terjadi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hasil perbandingan daya keluaran antara panel surya yang penambahan reflektor dan heat sink fan dengan tanpa penambahan apapun. Beberapa daya rata-rata yang dihasilkan panel surya pada variasi sudut 30, 45, dan 60. Yang ketiga, ada berapa suhu rata-rata panel surya saat menggunakan heat sink fan dan reflektor. Dan keempat, bagaimana pengaruh suhu terhadap daya yang dihasilkan. Nah, tujuan yang mendasari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan daya keluaran yang hasil antara panel dengan penambahan reflektor heat sink fan dan tanpa penambahan apapun. Dan kedua, untuk mengetahui rata-rata dari pengujian pada sudut 30, 45, dengan 60. Yang ketiga, untuk mengetahui suhu rata-rata panel surya saat menggunakan heat sink fan dan reflektor. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap daya yang dihasilkan. Untuk batasan masalah, Pak, saya ada 7 dalam melakukan penelitian ini hanya meneliti beberapa besaran keluaran daya yang dihasilkan pada panel surya menggunakan reflektor serta heat sink fan dengan tidak menggunakan reflektor dengan heat sink fan. Reflektor yang digunakan adalah cermin dan aluminium foil. Yang ketiga, heat sink fan yang digunakan adalah heat sink fan sirip yang ditambahkan oleh fan. Yang keempat adalah pengaruh suhu pada rangka diabaikan. Yang kelima, jenis keluaran panel surya berupa DC. Keenam, pengaruh sudut deklinasi matahari diabaikan. Ketujuh, dalam pengambilan data arus dan tegangan akan mengambil data hubungan arus singkat. Untuk landasan teori, panel surya merupakan alat penukar energi secara langsung dari energi matahari menjadi listrik. Panel surya ini terbuat dari bahan semikonduktor. Dengan cara kerja panel surya ialah energi matahari yang berupa foton yang nanti akan diserap oleh bahan semikonduktor pada si panel suryanya ini, Pak. Nantinya di dalam semikonduktor foton ini akan menabrak elektron yang menyebabkan keluarnya ikatan kovalen atau Hall. Dari terlepasnya elektron menyebabkan suatu aliran pada terminal keluaran pada panel surya, Pak. Untuk 9, gambar ini merupakan karakteristik dari panel surya yang menjelaskan tentang maksimum titik nilai daya yang dihasilkan panel surya ini menghasilkan hasil perkalian arus dengan tegangan terdapat pada hubungan arus pendek. Untuk gambar tersebut menjelaskan bagaimana pengaruh iradian terhadap arus yang dihasilkan. Untuk yang ini gambar selanjutnya ini menjelaskan bagaimana pengaruh temperatur terhadap kinerja panel surya dalam memproduksi si arusnya. Dari gambar dapat diketahui yang kuning ini panel ini optimalnya suhunya adalah 25 Celcius. Untuk daya keluaran panel surya kita dapat rumuskan P output sama dengan V kali I. P output VOC kali ISC
PM Pmax sama dengan VOC kali SC kali FF. Fill faktornya FF sama dengan VOC kurang in VOC plus 0, dibagi VOC plus 1. Untuk efisiensi pada panel surya ini, output dibagi input dikali 100%. Untuk sesaatnya, P dibagi I R kali A dikali 100%. Sini ada, saya menambahkan dua, yaitu reflektor dan heatsink fan. Salah satu cahaya dapat dipantulkan oleh reflektor, yang merupakan alat untuk memantulkan cahaya. Pemantulan cahaya yang teratur sangat berguna untuk mengoptimalkan panel surya, maka diperlukan reflektor datar agar pemantulan temperaturnya itu terpusat pada panel surya. Heatsink merupakan alat, heatsink fan itu merupakan alat untuk membuat heatsinknya itu merupakan alat untuk membuang atau menyerap panas yang sangat efektif dengan memperluas daerah perpindahan panasnya dan dibuang ke lingkungan sekitar. Semakin heatsink itu aku dengan panelnya, maka perpindahan panas itu akan lebih baik. Nah, perpindahan panas ini saya bikin untuk cepat untuk mengalirnya dengan menambahkan fan untuk agar cepat mempermudah melepaskan panasnya. Nah, untuk mempermudah jalannya penelitian, maka dibutuhkan metode penelitian. Yang pertama yang saya lakukan adalah identifikasi masalah yang terjadi dengan cara dan saya mencari cara untuk mengatasi masalahnya. Untuk selanjutnya ada tahap studi literatur, yaitu mempelajari teori-teori dasar untuk memecahkan masalah dan mengevaluasi penelitian yang terdahulu untuk mempelajari pemakaian alat secara manual. Lalu saya lanjut ke setelah melakukan studi literatur, selanjutnya saya melakukan pre-processing pada dilakukan persiapan untuk menjalankan penelitian berupa merakit alat-alat, menyusun sudut pada dudukan rangkaian panel surya, dan memasang heatsink fan pada balik panel surya. Ketika persiapan sudah siap dan dianggap layak, maka akan saya masuk kepada tahap processing untuk melakukan pengambilan data. Nantinya data akan diambil secara manual di daerah Indramayu. Jika penelitian ini terjadi error atau tidak mendapatkan hasil arus atau tegangan temperatur, maka akan dilakukan pengulangan terhadap processing untuk melakukan evaluasi agar pengambilan data selanjutnya itu berjalan dengan lancar. Jika telah sukses mendapatkan data yang diinginkan, maka masuklah ke tahap post processing. Pada tahap ini dilakukan penampilan hasil yang telah dicapai. Dari hasil inilah akan menjadi bahan untuk analisa pada bab 4. Ketika bahan sudah siap, lalu masuk ke tahap analisis hasil. Pada tahap ini akan dilakukan analisis hasil untuk mendapatkan dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Jika rumusan masalah telah sukses dijawab, maka penelitian ini dianggap sukses.
Izin Pak, sekian dari presentasi saya. Izin apabila ada tambahan atau koreksi Pak. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya, suaranya. Ya, bagian selanjutnya adalah sesi pertanyaan dari penguji yang sudah ada, itu Pak James bisa memberikan pertanyaan dan komentar, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan komentarnya. Izin Pada Mora, di laptop ini tidak ada suara Pada Mora Pak. Izin Pak. Suaranya nggak keluar. Izin Pak, keluarnya dari laptop Pak James Pak. Bisa begitu ya? Ke bawah aja Pak, orang cuma bertiga doang juga. Pak Galdinya nggak datang. Saya udah setting alatnya di atas tadi, apa, untuk jaringannya supaya bisa stabil. Kayaknya nggak datang Pak, soalnya belum kata Bu Fitri kan jalan aja dulu. Ya udah, bisa apa, dimulai untuk memberikan pertanyaan dan komentarnya. Ya, dari saya ya Pak, Ya, Taufik Adi Suryo. Siapa? Bisa ditampilin lagi PowerPoint ini? Siapa? Bisa Pak. Paling atas, paling atas. Judul. Ya, analisis pengaruh daya luaran panel surya menggunakan reflektor dengan penambahan sistem pendingin heatsink. Apa hubungan antara penggunaan reflektor sama sistem pendingin? Hmm. Hmm. Coba tampilin. Menggunakan heatsink pen untuk, berarti si reflektor itu tugasnya ngapain? Setelah dipusatin yang mau diambil apa? Energi apa? Panel surya kamu ini merubah energi apa kemana? Energi matahari itu energi apa? Ada energi matahari. Ada energi cahaya. Energi itu apa? Bertenaga yang bisa kita kelola. Matahari itu energinya apa? Berarti kamu memang mau ngambil panas ya? Panas radiasi dari matahari dalam bentuk ion-ion atau kation-kation. Kamu gunakan reflektor biar fokus. Ya, berarti emang panas yang mau kamu kejar. Kok malah didinginin? Nah,
Coba kalau kamu balik lagi ke slide ini terus, coba lihat slide 10. Lihat ya, sumbu Y-nya apa? Iya. Sumbu X-nya V. Sekarang slide 11. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya apa? Sumbu X. Sumbu Y-nya apa? Sama kan? Kok bisa jadi ada dua informasi yang berbeda? Iya kan? Parameternya kan sama sumbu X dan sumbu Y-nya. Kok bisa kamu baca yang slide 10 untuk temperatur di stand, yang 11 untuk apa tuh? Terus yang 11? Sumbu X dan sumbu Y-nya sama, tapi maknanya beda. Ya kan? Kok bisa beda gitu? Ini kamu ngambil dari mana? Ini kamu ambil referensi dari jurnal apa? Iya, jurnal nasional. Nggak ada yang internasionalnya. Kenapa belum ada? Dengan grafik yang sama sumbu X dan sumbu Y-nya kok bisa dua makna yang beda? Itu gimana cara jelasinnya? Bukannya salah, cara jelasinnya. Ini grafik ini temperaturnya sama semua 25. Hah? Terus yang bawahnya? Makanya kamu memahami grafik itu yang jelas. Grafik 10 coba. Divariasikan temperatur. Tuh ada 3 variasi temperatur di grafik 10. Di berapa? 11. Ada 3 variasi temperatur dengan E yang konstan kan? Makanya diplot dalam sumbu X-nya apa, Y-nya apa kan? Maknanya jadinya apa kan? Sumbu 11, di 10. Siapa yang konstan? Ya. Siapa yang konstan? Dimakan. Nah ini, siapa yang konstan di sini? Oh yang kamu belajar grafik dulu lah. Ini baca grafiknya aja nggak bisa kok. Nanti gimana memaknai hasil penelitian orang kan? Orang itu bilang bahwa menggunakan reflektor ada keuntungannya. Dengan defleksi yang didapat dari pantulan sinar matahari. Ya kan? Biasanya reflektor tuh ditaruhnya di mana? Coba ke atas lagi, ke slide kamu atas. Ada nggak gambarnya? Naik lagi ke atas. Bikin reflektornya begitu ya? Hah? Kenapa meletakkan reflektornya kayak gitu?
Ya kenapa? Coba lihat gambar 2.5 kamu. Halaman 11. Kamu yang bilang kalau reflektor tuh taruhnya di mana? Itu gambar 2.5 kamu udah dipasangin reflektor belum? Hah? Udah ada reflektor? Udah dipasangin belum? Hah? Kamu ketika orang melakukan dengan eksperimen model kayak gini, kegiatan kayak gini itu pahami dulu maknanya apa. Jangan main asal pakai aja. Kalau kayak gini kan kalau dia mantulnya pas di bawah, kalau enggak ya terus hubungan reflektor kamu sama pendingin kamu tadi apa? Udah tahu? Reflektor kamu itu membantu untuk ngumpulin panas. Berarti emang panasnya kurang. Terus kenapa didingin nih? Hah? Reflektor kan cuma mantulin panelnya. Nah, saya nggak kebayang nih. Ada panel surya dengan asumsi kurang panas, makanya dipasang reflektor. Karena dia butuh kebutuhan panas yang lebih. Karena kekurangan itulah dipasang reflektor. Tiba-tiba gara reflektor kamu kepanasan, jadi berlebih. Ya kan? Baru sudah didinginin. Nanti uber-uberannya gimana? Sistem apa yang menentukan, memastikan bahwa panas yang dikumpulin plus reflektor itu panas yang maksimum yang bisa dicapai sama si panel suryanya? Atau jangan-jangan akhirnya didingin ini jadi nggak. Hah? Jadi misalnya suhu misalnya suhu di atas 35 itu fannya bisa nyala saat sampai suhu 25 fan mati. Oh, jadi kamu menambahkan fan lagi. Jadi kombinasi pendinginan kamu. Jadi si heatsink kamu ini ditaruh di mana? Di belakangnya panel surya. Jadi dia ngambil panas dari bagian belakang, lalu kamu pasang heatsink dan tambahkan fan di sana. Fan itu yang akan kamu kendalikan untuk perpindahan panasnya. Ya. Lalu rumus atau kegiatan tentang perpindahan panasnya mana? Nah, kamu anak konversi apa anak listrik? Kalau kamu memang anak konversi, apalagi konversi energi, ya bekerjalah sesuai dengan rule-nya kamu. Yang tugasnya ngumpulin listrik itu siapa?
Yang tugasnya ngumpulin listrik siapa? Udah ada bidangnya sendiri. Terus ngapain kamu ngurusin listrik? Sekarang hubungan kerjaan skripsi kamu sama kebidanan kamu apa? Kan nggak dibahas. Jadi apa bidang kamu? Nah, kamu jurusan listrik atau gimana? Ya makanya, ketika kamu udah berani ambil konversi energi, dipakai dong. Kok malah kabur ke sana sini? Itu ya. Berarti ada masalah di solar panel, kurang panas, akhirnya kepanasan, gara-gara pasang reflektor, butuh didingin. Jadi pada awalnya, butuh distabilkan. Jadi awalnya solar panel ini nggak ada pendinginnya. Sama sekali. Jadi nggak efisien itunya. Emang kamu udah percobaan apa? Dikit atau belum? Sama sekali? Punya. Di rumahnya di mana? Berarti kamu eksperimen di Kupang. Kamu lakukan di Indramayu. Berapa temperatur paling panasnya Indramayu? 30? 35. 35 derajat panasnya dia. Solar panel harus kerja di 25 derajat. Paling bagusnya. Dia tuh kan ngobrolin panas nih. Kok malah harus adem sih? Hah? Optimal di 20. Nah, kamu mau tahu performanya si solar panel kamu apa? Udah tahu performanya? Hmm. Hmm. Cepat rusaknya di panel ini. Rusak karena kepanasan. Nggak masuk mesin pengumpul panas rusak karena kepanasan. Masuk akal? Terus? Ya berarti itu cari tahu bukan gara-gara apanya. Itulah identifikasi masalahnya kan. Udah tahu rusak karena kepanasan tambahin reflektor. Kan lucu ini. Kenapa kan kamu udah punya pengalaman nih di Kupang sana pakai solar panel yang harusnya umurnya setahun jadi nggak sampai setahun. Kenapa itu dong? Kenapanya yang nggak mau cari tahu? Kok alat pengumpul panas malah nggak kuat panas kan lucu jadi. Nah, lebih baik itu yang kamu jadiin topik dibanding kamu ini kan apa pasang reflektor lah, penambahan pendingin lah. Padahal sumber utama masalahnya aja kamu nggak mau cari tahu, ya kan? Terus di Indramayu kamu mau giniin, buat apa? Jadi nanti kan juga begitu juga kejadiannya kan? Apa gara-gara dia kepanasan?
Berarti kan kamu tambahkan pendingin karena dia kepanasan kan? Kamu dinginin. Emang dia rusak gara-gara kepanasan? Itu yang dicari tahu dulu makanya. Sampai akhirnya kamu ngambil keputusan harus pakai sistem pendingin. Karena terbuktilah ini rusak karena kepanasan. Apa indikatornya solar panel rusak karena kepanasan? Kasih tahu bukti-buktinya. Oleh karena itu, inilah solusi yang saya akan ambil kan. Sehingga solar panel ini ke depannya akan mampu bekerja lebih optimal kan. Hmm. Iya, makanya kita di-share. Kamu tugasnya ngumpulin panas, tapi kepanasan alat kamu. Ngapain lagi pakai reflektor? Kalau kamu mau bikin durasinya lebih panjang, reflektor tuh nggak usah dipakai. Kamu butuh reflektor itu karena butuh panas yang konstan lah ibaratnya. Merata kan? Semakin merata semua solar panel kamu, makin cepat rusak kan? Kan dipakai terus. Caranya biar awet nih. Belum paham. Kamu selidiki itu aja dulu lah. Kamu daripada bilang bahwa solar panel ini dengan reflektor plus pendingin lebih optimum atau lebih efisien. Kamu sendiri aja nggak paham sih solar panel itu. Kepanasannya kenapa. Cari tahu itu dulu, baru kamu boleh ngambil keputusan ide tentang adanya reflektor atau tambahkan pendingin. Ini nggak kuat latar belakang kamu kan. Katanya si A bilang begini, katanya si B bilang begini, katanya si C bilang begini. Katanya kalau dipakein ini bagus, katanya pakai ini bagus, katanya pakai ini bagus. Semua bagus ya. Paham nggak maksudnya? Coba di lebih inilah, kamu lebih aware gitu. Nah karena kamu memang anak konversi, tunjukkan konversinya, kayak gitu mah. Pemantulan pencernaan itu buat apa sama kamu? Kamu mastiin dulu heat transfernya itu masalah apa bukan? Kalau ternyata nggak masalah, apa yang dikasih reflektor? Karena kekurangan heat transfer, makanya kamu tambahin reflektor kan? Buktiin dulu dong. Main pasang reflektor aja. Buat apa? Karena kepanasan, saya butuh pendingin. Makanya saya dinginin. Kan gitu. Paham nggak konsepnya? Hmm. Iya, kamu pahami dulu apa yang mau kamu kerjain, supaya kamu tahu alasan kenapa akhirnya pemilihan reflektor lah, sistem pendingin heatsink lah, itu ketika dipakai di sistem kamu, secara keseluruhan itu manfaatnya ada apa enggak, kegunaannya sesuai apa enggak kan, bukan main pasang aja kan. Cari tahu tuh, ini saya tambahin sih, jangan-jangan solar panel kamu itu kualitasnya jelek, makanya kamu ngeluh cepat rusak misalnya. Berarti kan ada fenomena lain yang harus kamu cari tentang si solar panel. Emang solar panel kamu pasangin Indramayu sama di Kupang sama? Sama persis. Mereknya sama. Sama persis. Nah, kamu mau bikin kejadian yang sama di Indramayu? Itu makanya. Kalau memang di rumah kamu udah ada pengalaman itu, analisis. Apa penyebab solar panel saya itu rusak di Kupang kan?
baru kamu bisa ambil kesimpulan. Berarti solar panel saya ini kepanasan, makanya saya dinginin. Nggak butuh reflektor. Butuh reflektor kalau apa kan gitu. Jangan semuanya dipasang-pasang. Pasang-pasang kan. Terus ada heatsink, ada fan. Jadi heat transfer kamu ini masuk ke golongan apa? Nah, terus? Ya, terus? Ya, jadi heat transfer kamu kategorinya apa? Iya, heat transfer ada berapa golongan? Ada berapa jenis heat transfer? Hah? Heat transfer itu ada berapa jenis? Perpindahan panas itu dapat dilakukan dengan berapa cara? Terus? Ada heat transfer konduksi nggak? Apa itu? Hah? Ah. Pada Moro dari saya sudah cukup. Coba silakan saya kembalikan. Ya, nanti komentar dari penguji satu ya, seperti pemilihan penggunaan reflektor, kemudian prinsip dari perpindahan panas itu juga harus dipastikan, diketahui fungsi dari reflektor ini kegunaannya apa, lalu perpindahan panas yang terjadi pada sistem menggunakan heatsink ini seperti apa yang terjadinya, proses perpindahan panas, heat transfernya. Kemudian mengenai grafik, ya grafik-grafik itu nanti dicoba pelajari lagi ya, bagaimana membaca grafik, karena tadi ada pertanyaan jurnalnya itu jurnal nasional apa jurnal internasional ya. Nah, yang kemarin itu banyak saya kirimkan ya dari jurnal-jurnal seperti Science Direct, Q1, itu bisa dijadikan acuan di bagian tersebut, hal apa yang menjadikan bagian ini merupakan hal-hal yang baru atau hal-hal yang bisa diimprove atau dikembangkan supaya bisa masuk ke bagian penelitian yang ingin dikerjakan. Ya, tadi gimana informasi dari Pak Galbi, ada informasi nggak dari Bu Fitri? Izin Pak, untuk Pak Galbi itu katanya presentasi ulang Pak. Maksudnya saya presentasi 2 kali Pak. Siap. Presentasi kapan? Siap Pak, waktunya belum ditentukan Pak. Ya, nanti coba dikomunikasikan, ditanyakan ke penguji kedua untuk Pak Galbi. Nanti kita akan diskusikan lagi komentar-komentar tadi yang dari penguji satu, apa saja yang dimasukkan dan perlu dilengkapi supaya penulisan skripsi nanti ke depannya menjadi lebih bagus lagi untuk penambahan materinya, kemudian pemahaman materi dan lain sebagainya. Untuk presentasinya bisa ditutup keluar ya? Baterainya habis Pak. Ya, bisa ditutup untuk presentasinya.
Sekian presentasi dari kami. Dari saya, mohon maaf Pak apabila ada kesalahan, dan terima kasih untuk Pak James atas masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya Pak. Ya.